Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan proyek dari tim kami, yaitu dengan judul memprediksi kematian akibat gagal jantung dengan menggunakan model XGBoost secara basic dan advanced mode. Nah, di sini untuk nama produk yang kita ajukan adalah Sidilik. Nah, jadi gagal jantung ini adalah suatu kondisi di mana masih terdapat darah yang kembali ke jantung dalam keadaan normal. Artinya, darah tersebut belum terproses secara sempurna di dalam jantung. Akan tetapi jantung sudah tidak mampu lagi untuk memompa darah yang masih normal tersebut ke dalam jaringan tubuh untuk keperluan metabolisme. Nah, jadi gagal jantung ini terjadi karena berbagai faktor, misalnya karena memiliki kebiasaan buruk seperti penggunaan alkohol ataupun merokok, resiko penyakit jantung dengan bertambahnya usia, kemudian memiliki tekanan darah tinggi, kemudian mempunyai kolesterol yang tinggi dan juga memiliki kelebihan berat badan. Nah, data WHO menyatakan secara global penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia sejak 20 tahun terakhir. Kurangnya akses informasi atau media menjadi alasan penderita penyakit jantung terlambat dan menunda untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit sehingga mengakibatkan kematian meningkat setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu tim kami di sini ingin membangun sebuah sistem klasifikasi untuk mendeteksi kematian akibat gagal jantung secara dini, serta perlu diterapkan sistem pendukung prediksi kematian akibat gagal jantung melalui model klasifikasi machine learning menggunakan metode XGBoost. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Septo. Baik, terima kasih Andriansa. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu dari aplikasi Seedly kami, yaitu memiliki inovasi yang sangat uh, memiliki model akurasi tinggi, update terakhir 85% dan akan terus dikembangkan. Dan aplikasinya terbaru, jarang ditemukan di aplikasi lain. Untuk pemeriksaan lebih cepat lagi, karena bisa langsung dari websitenya langsung. Dan untuk UI-nya dibuat mudah dan menarik untuk digunakan baik dokter maupun pasien. Selanjutnya, dampak yang akan dihasilkan jika aplikasi ini berhasil. Uh, Dampak pertama, saya rasa membuat dokter mendiagnosanya lebih cepat dan terbantu sekali untuk pekerjaan dokter, membuat kita aware atau sadar terhadap kesehatan, terutama kesehatan jantung, misalnya terutama anak-anak muda yang ingin check up dan membantu penelitian selanjutnya. Apakah aplikasi ini diterima masyarakat? Menurut saya ya, karena produk kami menawarkan kemudahan bagi penggunaan bagi user, pasien maupun dokter, membantu semua kalangan masyarakat, baik tua dan muda, dalam menjaga dan memeriksa kesehatan, terutama kesehatan jantung. Sebenarnya poinnya sama, yaitu uh, membuat kita sadar bahwa kesehatan jantung itu penting, karena salah satu dampak tertinggi di dunia, kematian tertinggi di dunia, yaitu penyakit jantung. Meminimalisir biaya dalam perawatan atau cek kesehatan. Maksudnya adalah langkah untuk mencegah pembayaran yang sangat mahal mendiagnosa dini penyakit gagal jantung. Jadi kita bisa melakukan check up dari awal. Akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya, yaitu Niko. Perkenalkan, nama saya Niko Noval Rivianto. Saya dari kelompok 3. Kita akan membuat prediksi kematian akibat gagal jantung menggunakan model XGBoost secara basic dan advance mode. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan penelitian. Nah, di bahan-bahan penelitian ini kita mengambil data dari Kaggle yang bernama Head Failure Prediction
dan data pengguna gagal jantung seperti umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, kebiasaan hidup seperti merokok atau tidak, dan hal lainnya, serta hasil diagnosa dokter, antara lain seperti umur pasien, tingkat fraksi ejeksi, kadar sodium darah, dan kadar kreatin darah untuk memperkuat diagnosis yang telah dilakukan oleh dokter. Selanjutnya, ada alat-alat penelitian. Nah, di alat-alat penelitian ini ada sistem operasi, kita pakai Windows 10, terus ada Visual Studio Code atau kode editor, plus Google Colab, terus kita pakai GCP, Google Cloud Platform, untuk mendeploynya aplikasi kita. Terus kita pasti pakai perangkat kerasnya seperti laptop atau PC komputer. Nah, tahapan-tahapan penelitian. Pertama, kita mengambil dataset ya dari Kaggle. Habis itu kita data preparation, yaitu dengan memasukkan library dan menangani missing value atau data yang hilang. Terus kita visualization untuk mengetahui seberapa baik yang berkorelasi satu sama lain dengan correlation heat map dan imbalance data. Terus ada training data, yaitu untuk mengevaluasi performa model ya secara basic dan evaluation. Dan kita mengevaluasi. Habis itu di mode basic ini kita prediksi umur, jenis kelamin, terus anemia atau tidak, diabetes atau tidak, merokok atau tidak, tekanan darah tinggi atau tidak. Terus ada training data, sama kita mengevaluasi performa model secara advanced atau lanjutan, yaitu di sini untuk mendiagnosa dokter. Kalau yang sebelumnya itu yang basic itu untuk orang-orang awam. Nah, di sini untuk prediksinya sendiri yaitu ada umur, ada fraksi ejeksi, ada serum kreatin, ada serum sodium. Nah, ketika datanya sudah diprediksi semua, datanya kita integrasi melakukan API, dan hasil datanya itu dimasukkan ke Google Sheet itu sendiri dalam bentuk Excel, atau bisa dibilang CSV-nya. CSV-nya dimasukin ke Google Sheet. Lanjut, atau datanya. Nah, untuk analisis data ini, nah ini correlation heat map, yaitu hubungan yang saling berkorelasi antar variabel. Di sini stabil, yaitu dari atas sampai bawah, dari X sampai date event itu stabil, datanya satu semua, lurus ke bawah, dan ini datanya bagus. Terus untuk persentase imbalance, nah di sini kayak hubungan atribut yang berkaitan dengan gagal jantung. Nah, ini kayak persentase hidupnya lebih tinggi daripada persentase meninggalnya atau kematiannya pada pasien gagal jantung di sini. Berarti angka bertahan hidupnya lebih besar daripada kematiannya. Nah, kita menggunakan XGBoost model karena lebih sistematis untuk membangun struktur, karena akan memberikan kinerja yang lebih baik dan mengurangi kompleksitas model yang dapat menghindari overfitting. Nah, kesimpulan yang kami teliti yaitu mengacu pada modelnya, yaitu XGBoost yang menghasilkan solusi yang optimal dari berbagai masalah klasifikasi, dikarenakan kecepatan, efisiensi, skalabilitas untuk menyesuaikan parameter, pembelajaran secara berulang yang mampu menurunkan cost function. Cukup sekian.
dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.